Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan regulasi dan standar terkait akuntansi sektor publik. Saya Abigail Thea yang akan ditemani oleh Adila Chandra dan Afrizal Fatoni. Di sini kelompok kami akan menunjukkan apa saja yang akan kami bahas. Tentunya kami akan membahas perkembangan regulasi sektor publik, yaitu terdapat perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba, perkembangan regulasi terkait keuangan negara, serta perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Selain itu, kelompok kami juga akan membahas perkembangan standar sektor publik, yaitu terdapat Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik (PSAK 45), Standar Akuntansi Pemerintah, serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Saya akan membahas perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama, regulasi tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Regulasi yang terkait dengan yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-undang ini menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Undang-undang ini diperbaharui dalam beberapa aspek dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Selanjutnya, regulasi tentang partai politik. Undang-undang yang pertama ada setelah era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sistem ketatanegaraan yang dinamis, undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang kemudian kembali diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Menurut undang-undang ini, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kesamaan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Milik Negara awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha. Pada tahun 2008, perkembangan baru pada dunia pendidikan tinggi di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum penyelenggaraan pendidikan formal dengan berprinsip nirlaba yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dengan tujuan memajukan satuan pendidikan. Badan Hukum Pendidikan ini memiliki 10 prinsip, yaitu nirlaba, otonom, akuntabel, transparan, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, berkeagamaan, keberlanjutan, serta partisipasi atas tanggung jawab negara. Selanjutnya, regulasi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Badan Layanan Umum ini memiliki prinsip efisien dan produktivitas. Bisa disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum ini mempromosikan peningkatan pelayanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan PLU yang dikelola secara profesional dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
17 tahun 2003 tentang keuangan negara. UU nomor 17 tahun 2003 ini membahas tentang keuangan negara. Hal penting yang diatur dalam UU ini: kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN, penyusunan dan penetapan APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah atau lembaga asing, hubungan keuangan antar pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Yang kedua, membahas mengenai UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. UU nomor 1 tahun 2004 ini membahas tentang keuangan negara. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan, dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, UU nomor 1 tahun 2004 ini mengatur a. Ruang lingkup dan asas umum pembendaharaan negara, kewenangan pejabat pembendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah, pengelolaan uang negara atau daerah, pengelolaan piutang dan uang utang negara atau daerah. Yang F. Pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah, penata usahaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. H. Pengendalian intern pemerintah. I. Penyelesaian kerugian negara atau daerah. Dan yang terakhir, J. Pengelolaan keuangan badan layanan umum. Yang ketiga, membahas mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum. Badan layanan umum yaitu memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan badan layanan umum merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum yang bersangkutan. Yang ketiga, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut terdiri dari a. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. B. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dan yang terakhir C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang berikutnya, pelaksanaan pemeriksaan. Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan, dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Untuk mendapat hal itu, BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. Berikutnya, membahas mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Pemeriksa penyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, membahas mengenai perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. UU nomor 32 tahun 2004 ini mengatur tentang pemerintah daerah. Selain itu, otonomi diperkembangkan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata dibangun atas kehendak untuk menangani urusan pemerintah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi daerah yang khas. Berikutnya,
tentang UU nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU nomor 33 tahun 2004 ini pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara keuangan pemerintah dan pemerintah secara proporsional, demokratif, adil, dan transparan dengan mempertahankan dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata, dan pertanggungjawaban yang harus diikuti peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pertimbangan keuangan antara pemerintah daerah. Yang nomor 3, tentang perkembangan UU setelah otonomi daerah. PP nomor 23 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, PP nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah, PP nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah, PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, dan yang terakhir PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Berikutnya akan dipaparkan oleh Saudara Afrizal. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afrizal Fatoni, NIM F3319003. Kami dari kelompok 1 di Matkul Akuntansi Sektor Publik. Nah, sebelumnya terima kasih atas penjelasan materi yang telah disampaikan rekan saya, yaitu Abigail Tia dan Adila Chandra, yang sudah menjelaskan mengenai perkembangan regulasi terkait akuntansi sektor publik. Nah, di sini saya akan membahas subtema yang kedua, yaitu tentang perkembangan standar terkait akuntansi sektor publik. Nah, jadi di sini di perkembangan sektor publik ini, seperti perkembangan standar sektor publik ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada IPSAS, dan yang kedua ada BSAK 45, yang ketiga ada SAP atau standar akuntansi pemerintah, yang keempat adalah ada SPKN. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai standar internasional akuntansi sektor publik atau International Public Sector Accounting Standard, yang disingkat IPSAS. Nah, di sini IPSAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tujuan utama dalam melakukan keuangan sektor publik. Yang kedua, tujuannya yaitu menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber dana yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. Nah, cakupan yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi publikasi termasuk lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah regional atau provinsi, pemerintah daerah atau kabupaten kota, maupun komponen-komponen kerjanya atau dinas. Oke, next. Nah, di sini yang kedua itu ada BSAK 45. Satu-satunya pernyataan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia IAI yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
berikut hal yang diatur dalam PSAK 45. Nah, yang pertama itu tujuan utama laporan keuangan. Nah, yang kedua jenis-jenis laporan keuangan. Dan yang ketiga contoh bentuk laporan keuangan organisasi dan lembaga. Next. Nah, yang poin ketiga ini yaitu standar akuntansi pemerintah atau disingkat SAP. Komite SAP adalah sebuah cerita panjang seiring dengan perjalanan reformasi keuangan di Indonesia. Pembentukan standar dan pembentukan komite penyusunan mulai muncul ketika desakan untuk penerapan IPSAS di Indonesia semakin kuat. Nah, KSAP bertujuan untuk mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintah, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. Oke, next. Nah, di sini adalah poin yang terakhir, yaitu berkaitan tentang SPKN atau standar pemeriksaan keuangan negara. Sesuai dengan peraturan BPK RI nomor 1 tahun 2007, SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN berlaku bagi siapa saja. Nah, berikut SPKN. Nah, berikut ini adalah badan yang berlaku untuk SPKN. Yang pertama yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua akuntansi publik atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang ketiga aparat pengawas internal pemerintah. Dan yang keempat pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 SPKN menduduki kedudukan sebagai dasar untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengolahan tanggung jawab keuangan negara. Baik, setelah usai presentasi dari kelompok kami, mengenai perkembangan regulasi dan standar terkait akuntansi sektor publik. Semoga yang kami sampaikan dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan kita. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata di kelompok kami. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin teman-teman sampaikan atau tanyakan, mungkin menambahi atau menanggapi, bisa disampaikan melalui forum yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat